Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua telah bangun dengan sehat dan bahagia senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita pagi ini dari Lukas pasal 10 ayat 36 dan 37 demikian. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sesama manusia yang sejati. Tak seorang pun di dunia ini yang tak menginginkan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itulah berbagai cara yang diajarkan agama-agama di dunia untuk mendapatkan keselamatan. Ada yang mengajarkan supaya memperbanyak perbuatan baik atau amal dan melakukan ritual agama yang diwajibkan. Sayangnya perbuatan baik apapun yang dilakukan seseorang dan ketaatannya melakukan ritual keagamaan tak mampu membawanya ke surga atau untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sebab keselamatan dan hidup yang kekal adalah anugerah Allah itu sendiri. Melalui perumpamaan, Tuhan Yesus menjawab seorang ahli Taurat yang mendatanginya dan menanyakan apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu Tuhan Yesus menyampaikan satu perumpamaan yang sangat terkenal, luar biasa dan syarat makna. Katanya adalah seseorang korban yang mengalami kekerasan perampokan. Bukan hanya hartanya dirampok sampai habis, tetapi perampok tersebut memukulinya hingga babak belur, bahkan setengah mati, lalu ditinggalkan begitu saja. Lalu lewatlah seorang imam yang akan ke Yerusalem mengunjungi bait Allah. Ia melihat korban tersebut namun tak menolongnya. Dan hal yang sama juga ditunjukkan ketika orang Lewi melewati korban itu, juga melihatnya namun tak melakukan apa-apa untuk menolongnya. Hingga lewatlah seorang Samaria, segera turun dari keledainya, lalu dengan kasih membersihkan luka-lukanya dan menaikkannya ke atas keledai, mengantarnya ke satu tempat penginapan dan menitipkan pesan kepada pemilik penginapan, rawatlah dan saya akan membiayai seluruh perawatannya. Lalu saudara sekalian, Tuhan Yesus mengakhiri narasinya dan berkata, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama korban yang menderita itu? Jawab ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada korban penyamun itu. Lalu Yesus mengatakan, benar katamu, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara sekalian, siapakah ahli Taurat? Ahli Taurat adalah sekelompok orang dalam agama Yahudi yang tahu tentang selak-beluk kitab Taurat. Mereka mengerti isinya. Dan dengan demikian mereka menganggap bahwa mereka adalah pelaku Taurat sejati. Ahli Taurat beranggapan bahwa hidup kekal dapat diraih dengan perjuangan mentaati hukum Taurat. Dan karena itu mereka sangat meyakini bahwa dengan melakukan semua syariat-syariat yang diatur dalam Taurat, mereka dapat mengalami kehidupan kekal. Saudara sekalian, imam adalah tugas mulia dalam agama Yahudi. Mereka yang mengajarkan firman Allah dan menafsirkannya, bahkan mengantarkan umat-umat untuk datang kepada Tuhan melalui doa-doa permohonannya. Tetapi apa faktanya saudara sekalian, justru orang Samaria itulah yang berbuat maksimal untuk orang yang sekarat itu. Meski dia tidak berdoa di bait Allah atau tidak belajar Taurat sedalam Taurat Yahudi, ia tahu tentang arti kasih kepada orang lain. Tidak peduli siapa yang sekarat, tanpa pandang latar belakang sukunya, agamanya. Tapi karena ia mengenal kasih, dialah yang disebut Tuhan Yesus yang telah mengasihi Tuhan Allah dan sesamanya. Bagi kita sangat penting untuk melakukan kesalehan hidup keagamaan, saudara sekalian, rajin melakukan kegiatan-kegiatan agama kita. Tetapi jauh lebih penting adalah ketika kita bertindak seperti yang dilakukan oleh orang Samaria itu.
bukan soal siapakah yang menjadi sesamaku, tetapi yang jauh lebih dalam adalah siapakah aku menjadi sesama bagi orang asing. Ketaatan beragama, status jabatan rohaniwan yang kita emban bukanlah jaminan kita telah memiliki hidup yang kekal. Tetapi ciri orang yang sudah diselamatkan adalah mereka dapat mewujudkan cinta kasih dengan tulus. Tidak cukup sebagai aktivis pelayanan, majelis pengurus kategorial, atau pendeta sekalipun, atau apapun jabatan rohani yang kita sandang. Tetapi bagaimana kita menghidupi apa yang kita ajarkan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, kasih kepada orang yang lemah melampaui suku, agama, dan ras. Mudah sekali kita menunjukkan kasih kepada orang yang dekat dengan kita, kepada keluarga, sahabat, kerabat kita, sesuku kita, dan seagama kita. Namun kepada mereka yang berbeda suku, agama, dan ras seringkali tidaklah mudah. Namun kasih sejati kepada Allah dan bukti kasih kita kepada Tuhan adalah mewujudkannya dengan kasih yang tulus kepada sesama tanpa mempertimbangkan apapun latar belakang hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan. Semoga kami siap dan berani untuk selalu menjadi sesama bagi orang lain, terlebih bagi mereka yang asing dan lemah yang membutuhkan pertolongan kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengasihi dengan tulus tanpa pamrih dan tanpa melihat latar belakang kehidupan siapapun. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sertailah kami dalam hal apapun yang kami kerjakan. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang sedang kehilangan pengharapan, Tuhan teguhkan. Mereka yang sedang mencari keselamatan, biarlah Tuhan menunjukkannya kepadamu, kepada mereka dengan diri-Mu sendiri yang berkarya. Kami doakan supaya semua yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melaksanakannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tolonglah kami ya Tuhan. Dan dalam rasa syukur kami mensyukuri segala berkat dan pertolongan serta kebaikan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami di hari ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.